Halo, Aquarius. Wah, Aquarius ya. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Aquarius. Ini general reading, energi banyak orang yang punya birth chart Aquarius. Jadi, bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja. Kali ini kita cek energi Aquarius ya. Orang yang di-link dengan Aquarius, siapapun yang berkaitan dengan Aquarius. Ini energi akhir tahun 2022. Oke, thank you. Wah. Jadi, di akhir tahun ini Aquarius ya. Ini bisa kamu, bisa juga dia ya, bisa terbalik sebenarnya. Tapi ini kemungkinan kamu. Aku ngelihatnya kamu di akhir tahun ini kayak mencari terus tentang pencerahan yang akhirnya membuat kamu bisa menemukan jawaban ya. Gitu. Karena aku ngerasa ini beberapa kalian kamu bisa merasakan perasaan yang tidak menentu ya. Beberapa ngerasa inginnya menarik diri, inginnya menepi, menyendiri, menutup diri begitu. Kayak pengen merenungkan semuanya. Terutama tentang cinta ya. Aku ngerasa sebenarnya di akhir tahun ini kamu sebenarnya menginginkan pertemuan ya dengan seseorang atau dengan orang-orang yang kamu sayang. Tapi ya ada keraguan-raguan. Ya. Ada keraguan-raguan di sini. Beberapa mungkin ngerasa takutnya tidak sesuai harapan, khawatirnya tidak sesuai ekspektasi. Kayak misalnya, aku sebenarnya pengen bertemu dia, tapi kalau ada drama bagaimana? Atau aku pengen bertemu teman, pengen bertemu keluarga, pengen bertemu saudara, tapi gimana gitu ya? Gitu loh. Oke. Bisa vice versa atau berapa kayak gitu. Cuma kalau kamu ngerasa nyamannya menyendiri dulu, ya silakan, itu hak kamu ya. Karena di sini semesta memang sedang mendetoks ya. Semesta sedang membersihkan energimu. Jadi kamu dibiarkan menepi, dibiarkan untuk menjauhi keramaian, dibiarkan untuk menjauhi drama, kamu dibiarkan untuk menyendiri. Ya. Ya begitulah kalau kita lagi di detox ya. Energi kita lagi dibersihkan. Gitu guys ya. Tapi jujurly, sejujurnya, jadi ada yang kangen sama kamu ya. Jadi ada yang merindukanmu. Kamu di mana? Sama siapa? Bobo di mana? Atau ada sih yang kayak ya penasaran lah, kepo gitu. Kamu sehat nggak di sana? Apa kamu sakit? Terus gimana kerjaanmu? Lancar nggak gitu? Ya mungkin ada yang penasaran gitu karena peduli, karena sayang sama kamu. Tapi ya begitulah hidup. Kadang ada yang beneran peduli, tapi ada yang pura-pura peduli. Begitu. Ya kamu sudah tahu lah cara membedakannya ya. Gunakan insting, intuisi, atau bahkan bisa sih pakai logikamu sendiri. Kan Aquarius sebenarnya logik ya. Gunakan logika akal sehatmu gitu.
Oke, dan di sini aku ngerasa beberapa kalian memang sedang di perjalanan spiritual atau spiritualitasmu akan naik level lagi. Makanya cobaan itu tiada henti ya. Kadang ngerasa kayak apa ya? Hidup ini kalau direnung-renungkan kayak ada yang tidak mengenakkan begitu ya. Atau hidup ini kayak belum sesuai harapan. Hidup ini kayak bukan ini yang aku inginkan, kayak bukan itu yang aku mau gitu. Atau apa ya? Ya itu ada dalam perenunganmu di akhir tahun. Cuma ya udah itulah namanya perjalanan spiritual ya. Kita seolah-olah kayak disadarkan gitu. Kita harus cari jati diri kita. Kita harus cari tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Apa yang kita mau? Siapa yang kita tuju? Apa tujuan hidup kita? Misi jiwa kita. Nah, kita akan menemukan itu ya. Tapi ya begitulah. Ada lagi apa ya? Ya kayak gitu. Oh, ada yang benar-benar bisa aja mempengaruhi perasaan kamu. Misalnya si ini bisa muncul lagi, si itu muncul lagi, ada yang mau datang lagi, ada yang mau kembali lagi. Ini berapa? Ada yang mau kembali, ada yang mau datang lagi. Dan kamu bisa baper, ya. Tadinya kayak pengen komitmen, pengen konsisten ya. Kayaknya keputusan aku harus jadi diri sendiri gitu. Tapi ini muncul, ya aku baper lah. Si itu muncul, aku terbawa perasaan, udah ambiar ya. Jadi ya, ya pakai logika lagi gitu ya. Logika perasaan kan harus seimbang gitu. Oke, thank you. Nih, beberapa kalian ada sih yang mencintaimu. Ya paling enggak menyukaimu itu ada ya. Ya minimal lah suka, kagum, ada sih ya. Ini berapa kan ada yang mau datang lagi, berarti orangnya kamu sudah kenal. Ada yang mau muncul lagi, berarti orangnya sudah dikenal ya. Tapi ada juga energi yang fresh. Itu bisa terasa di akhir tahun. Energi fresh ya bisa dari orang baru ya, sosok yang baru. Aku rasanya kayak gitu. Cuma ini berapa tentang sosok yang baru ini, jiwanya yang baru ya. Mungkin dia mau menjadi jiwa baru, dia mau menjadi jiwa yang lebih baik gitu. Tapi ini semua bersifat mirroring ya, mirror, cerminan. Ibarat kayak ya apa ya? Ini mungkin kamu yang rasanya, kamu yang ngerasa kayak ya kalau dia baik ya gue baik gitu. Dia mau berjuang ya ayo gitu. Tapi kalau dia kayak ogah-ogahan, ya ogah-ogahan dah gue. Ya gitu. Sama kayak kamu ngerespon orang ya. Kalau orang respect sama kamu, ya kamu respect. Kalau orang peduli ya kamu peduli begitu. Tapi kalau orang cuek ya kamu cuek begitu. Ya bisa naik lah gengsimu ya kan. Nah, beberapa gitu. Tapi ya sudahlah. eh Apa ya? Lebih kayak lihat ke dalam diri masing-masing juga gitu. Sejujurnya atau bahkan sesungguhnya pasangan kita itu adalah cerminan kita ya. Apa yang kita pancarkan itu yang dipantulkan ke kita ya, begitu. Jadi aku ngerasa seseorang ini memang ada energi mirror dengan kamu ya. Kayak ibarat kamu mungkin ngerasa lelah ya, kamu capek ya dengan drama-drama ini. Ya udah, kalau kamu mau menjauh ya menjauh. Nah, dia kadang kepikiran kayak gitu. Atau ya aku tahu kamu sibuk sama duniamu ya. eh Ya aku biarkan gitu. Aku lepaskan atau ya aku biarkanlah kamu dengan duniamu begitu.
ya aku biarlah dengan duniaku. Nah, ada yang seperti itu. Jadi kayak apa ya? Ya begitulah cerminan. Ya polanya sebab akibat. Tabur tuai juga gitu. Tapi bisa juga kayak ada seseorang yang menyadari gitu ya. Ya memang aku belum bisa memberikan yang terbaik. Jadi ya aku mau menuntut apa sama kamu. Ada yang seperti itu. Atau aku tuh orangnya memang masih gak jelas ya. Aku belum bisa menjanjikan apa-apa. Aku masih pengen ini, pengen itu ya. Boro-boro mikirin kamu, mikirin diriku sendiri aja amsyong gitu ya. Aku pusing gitu, ambiar. Nah, atau ya itulah. Aku belum bisa menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Aku belum bisa memberi harapan. Aku juga gak mau kamu berharap. Ya kalau kamu berharap nanti kamu kecewa gimana? Ya, ada yang seperti itu. Tapi ya gitu. Meskipun dia sadar ya, kan dia sadar ya. Ya aku gak bisa menuntut apa-apa sama kamu karena aku kan juga belum memberikan yang terbaik. Nah, tapi ya itu cintaku kok bersemi terus sama kamu. Bertumbuh terus ke kamu. Nah ada yang seperti itu. Aku rasa orang itu sebenarnya gak bisa juga lepaskan kamu. Orang itu sebenarnya ya bisa muncul lagi. Cintanya bisa muncul lagi gitu. Tapi ini berapa energinya on off ya. Ada yang kadang timbul tenggelam ya. Tapi ada memang yang mau dia manifest sama kamu ya. Ada yang mau dia wujudkan sama kamu. Terutama tentang cinta, tentang hati, tentang perasaan begitu. Ini berapa ada yang diam-diam menyukaimu ya, tapi bisa vice versa. Ada yang diam-diam menyembunyikan perasaan. Atau ini apa ya? Ya gitu sih. Ternyata ada yang disembunyikan aja. Oke, kita lihat lagi. Ini ada Pisces, Cancer, Scorpio. Ada Libra, Gemini, Aquarius. Wah, ini berapa sesama Aquarius ya. Tapi bisa energi Aquarius ini. Bisa energimu, begitu. Ada Capricorn, Taurus, Virgo. Yang kuat Capricorn. Virgo juga kuat. Kemudian yang kuat ada Pisces ya. Pisces. Ada Cancer. Aries itu kuat. Sama Scorpio ya. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi. Jadi aku ngerasa sebenarnya kamu ada perasaan sayang sama seseorang ya. Entah seseorang itu atau seseorang yang mana ya. Jadi kamu tuh sebenarnya sayang, kamu sebenarnya cinta begitu. Tapi kamu berusaha denial, berusaha menolak perasaan itu atau bahkan menahan perasaan itu ya. Kamu lebih kayak kembali ke karakter yang sesungguhnya. Seorang Aquarius ya harus logik begitu, harus realistis ya. Jadi ya menggunakan logika, akal sehat, intelektualmu. Tapi tetap aja kamu ngerasa ya kadang gak enak juga gitu. Memang gak apa-apa pakai logika, tapi kamu harus seimbangkan dengan perasaanmu ya. Kenapa aku bilang gitu? Ya memang gak boleh juga terlalu baperan, gak boleh juga terlalu terbawa perasaan ya. Kalau kita terlalu terbawa perasaan ya baperan banget kan. Nah logika juga jangan berlebihan juga gitu.
Boleh pakai logika, tapi jangan terlalu berlebihan. Kalau logika terlalu berlebihan, kita jadinya terlalu keras sama diri sendiri. Kita juga jadi keras ke orang lain gitu. Jadi ya begitulah, segala sesuatu yang berlebihan memang nggak enak gitu. Kecuali duit ya, atau apa gitu ya. Pokoknya yang berlebihan itu kalau bisa nggak usah. Jadi di sini supaya jangan kecewa berlebihan, ngerasa sakit hati sendiri, ngerasa kayak ya kesel sendiri. Tapi jujur memang akhir tahun ini banyak yang bikin kamu kesel ya. Akhir tahun ini atau udah mulai terasa ya menjelang akhir tahun ini, kamu bisa kesel banget, jengkel banget, marah. Pokoknya emosi aja bawaannya gitu. Makanya di sini dibilang ya udah jauhi aja dulu segala toxic, hindari konflik supaya kamu nggak emosi gitu, supaya kamu nggak ngerasa kesel, jengkel, marah, kecewa, ya supaya nggak terjadi aja kayak gitu ya. Tuh, tapi memang kamu kayak ngerasa sakit hati sama seseorang ya. Mungkin kamu kayak ngerasa ya aku kecewa sih, aku marah gitu. Atau kamu mengingat ya, kamu mengingat kejadian atau sikap seseorang yang itu bikin kamu sakit hati. Ya kamu kayak ngerasa gak nyangka juga sih. Ketika aku menaruh cinta, ketika aku menaruh hati, tapi kok aku dikecewakan. Kok dia bikin aku marah, kok dia bikin aku kesel, jengkel begitu. Bisa vice versa ya. Nih, The Hermit. The Hermit ya, udah diam aja dulu. Bertapa ya. Diam saja dulu. Terkadang diam itu emas ya. Karena balik lagi kayak aku bilang, kamu tuh sedang di detox sebenarnya. Sebenarnya kamu tuh sedang apa ya? Energimu lagi dibersihkan oleh semesta. Makanya kamu dibiarkan menarik diri, menyendiri, menjauhi drama, konflik. Bahkan kamu ketika mau marah juga, kamu akan memilih diam gitu. Karena buat apa? Mau marah tuh buat apa lagi gitu. Terkadang mikir kayak buang-buang energi kan. Lebih bagus ya udah. Ya diam aja. Nggak mau terlalu boros energi begitu untuk marah ya. Jadi ya ketika kamu menarik dirimu, menyendiri ya udah. Kamu bisa jadinya belajar untuk menahan emosi, menahan perasaanmu supaya nggak terlalu baperan, nggak terlalu marah. Ya bahkan kamu memilih diam itu karena kamu lagi belajar menghealing diri sendiri, ya. Dan memang diammu itu karena semesta lagi membersihkan energimu. Jadi ya jangan dulu membuang-buang energi, ya. Jangan dulu buang-buang energi untuk hal-hal yang kayak nggak ada faedahnya, begitu. Oke? Gitu ya. Cuma di sini aku ngerasa kamu sebenarnya fokus sih sama kerjaanmu. Kamu fokus pada impian, cita-citamu. Beberapa fokus meningkatkan finansial. Kamu fokus meningkatkan keuangan, ya. Ya begitulah, harus realistis kan, ya kan? Kembali lagi fokusnya memang harus ke situ. Cuma di akhir tahun ya kamu bisa sih ngerasa cemburu gitu sama seseorang. Tapi ini bisa vice versa, ya. Bisa seseorang merasa cemburu sama kamu. Gitu. Jadi ada yang rasanya kayak ngebanding-bandingin gitu. Ya hidup aku ini apalah, aku tuh nggak kayak dia gitu. Atau kayaknya hidup aku ini tidak lebih baik dari si ini si itu. Atau aku cemburu aja gitu. Aku ngerasa dia bahagia tanpa aku, atau ya aku cemburu ngerasa ya kayaknya dia ke yang lain gitu, atau aku nih apalah gitu kan, yang ngerasa aja kayak ada realita yang nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Gitu sih, bisa kamu sih kayak mulai mulai ada rasa-rasa cemburu gitu, atau dianya ya, ini bisa dia
Atau ya itu bisa terbolak-balik, seseorang ngerasa cemburu. Ya cemburu ketika kamu bahagia tanpa aku, kamu bisa mendapatkan yang lain selain aku, atau ya kamu bisa bahagia dengan yang lain gitu. Oke, ada Pisces lagi ya. Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Wah banyak banget. Taurus, Virgo, Capricorn. Yang kuat Taurus ya. Yang kuat Taurus. Kemudian di sini ada Pisces ya. Itu kuat banget itu. Pisces, Libra, Aries, Scorpio. Cancer juga kuat ya. Sagittarius, Aquarius ya. Sesama Aquarius ini. Gemini juga kuat, bisa energi aja. Jadi ada yang ngerasa belum benar-benar selesai sama kamu. Ada yang ngerasa kayak kita tuh masih ngegantung ya. Lu kira perasaan ini udah berakhir? Enggak kali. Nah, ya gitu. Cuma seseorang ini ada di tahap yang pasrah ya. Atau ya surrender aja dulu gitu, berserah ya. Tapi ujung-ujungnya beneran pasrah. Orangnya akhirnya pasrah aja gitu, kayak ya mau dibawa kemana hubungan ini, mau dibawa kemana koneksi ini, ya serahkan pada Tuhan, pada semesta, begitu. Ini berapa udah menjauh ya, tapi ada yang beneran jauh. Jadi kalau jauh gitu gimana ya? eh jadi kayak ngerasa hubungan ini seperti tidak nyata gitu. Tapi kembali lagi kayak aku bilang, dia susah ngelepasin kamu. Mungkin dia ngelihat value kamu. Mungkin dia ngelihat ada nilai, ada kualitas di dalam dirimu. Atau ya mungkin dia ngelihat ada keuntungan sama kamu. Aku ngerasa begitu. Karena di sini ada pentacle, pentacle itu bicara duit. Mungkin sama kamu ada keuntungan. Ada faedahnya, ada cuan gitu. Beberapa begitu. Sorry to say ya, memang seperti itu. Beberapa ya. Jadi ya dia apa ya? Ya memang ini ada yang drama banget kan. Kadang menunjukkan bahwa dia tuh mau. Tapi kadang ngerasa kayak ogah-ogahan gitu. Kayak enggak lah gitu. Cuma dia lihat lagi kayak ya gitu, kamu punya value, kamu punya kualitas, kamu tuh bernilai gitu. Jadi ya dia rasa dia belum benar-benar selesai sama kamu. Dia belum mau lepaskan kamu gitu aja. Tuh sih. Dan aku ngerasa di akhir tahun ada yang baik-baikin kamu. Ada yang mau manipulasi lagi ya. Contoh manipulasi itu apa guys? Manfaatin ya. Kayak baik-baikin, habis itu ya ujung-ujungnya uang gitu. Itu berapa? Ada yang kayak gitu ya. Karena di sini seperti ada yang mau minta belas kasihanmu, seperti ada yang mau ya gitu baik-baikin kamu karena ada udang di balik batu, karena ada yang mau dia ambil dari kamu, ada yang mau dia manfaatkan dari kamu. Ya, atau dia baik-baikin kamu ya supaya kamu jangan lepas dari genggaman dia, begitu. Oke? Ini bisa vice versa. Ada yang seperti itu. Ya. Tapi aku ngerasa sebenarnya orang ini bingung ya. Karena sejujurnya dia kayaknya punya opsi lain, dia punya pilihan lain. Ini kan ada energi juggling gitu ya. Dia ada energi kebingungan gitu. Dia bisa bingung karena ya mungkin ada yang lain yang dia pikirkan gitu.
ada yang lain mungkin yang dia fokuskan, ada opsi lain. Tapi bisa juga dia bingung sama kamu, ya. Sorry to say, kayak maaf ngomong ya. Mungkin dia rasa apa iya kamu yang terbaik gitu. Apa iya di sana, di luar sana nggak ada yang lebih baik dari kamu gitu. Ada sih yang mikirnya seperti itu. Ada yang rasanya ya, ya bisa juga bingung sama sikapmu atau bingung sama kehidupanmu, ya. Ini berapa memang ada, aku ngerasanya cinta yang bersegi-segi itu ada. Cinta yang ada pihak lain itu ada, ya. Beberapa ini pihak lain bisa tentang yang hal-halnya sensitif gitu. Kayak faktor keluarga, faktor perbedaan, faktor sudut pandang, mindset, pola pikir gitu. Atau memang kayak 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 tidak seia sekata gitu. Tidak sejalan, aku rasanya, ya. Tuh. Jadi ada keraguan-raguan aja. Tapi ini memang beberapa, ya mungkin fokusnya memang yang lain atau ada yang lain. Jadi ya mau berharap apa begitu, ya. Sejujurnya orang ini tuh pengen sih komitmen sama kamu. Seseorang ini sebenarnya pengen, ya kalau bisa nikah sama kamu aja gitu. Tapi aku juga ragu juga sih. Gimana ya, gimana ya. Nah, dia mikir-mikir lagi. Yang dia pikirkan ini memang mungkin dia mikirin kerjaan juga, mikirin keuangan. Tapi bisa juga ada yang mikirin tentang ya kita tuh beda gitu. Kayaknya apa iya seia sekata gitu. Apa iya kita sejalan. Nah, ada yang mikirnya seperti itu, ya. Ini berat juga ya energinya. Oke, kita lihat lagi lah. Dan aku ngerasa sebenarnya ada yang merindukan kamu, ya. Ada yang rindu sih, tapi kayak gengsi gitu. Atau dia punya ego, ya. Terus kamu sebenarnya bisa juga teringat-ingat sama orang ini. Tapi kalau kamu ingat-ingat lagi kelakuannya, ya kamu bisa marah juga. Kalau kamu ingat-ingat lagi hal-hal toksik yang pernah terjadi, itu pun bisa bikin kamu ragu, ya. Ya itu. Jadi ya makanya dibilang di sini ya menyendiri aja dulu, merenungkan semuanya, baru kamu ngambil keputusan, ya. Ini berapa ya? Ya itu saat kita menyendiri ya cari Tuhan, ya. Connect-lah pada Tuhan, pada semesta, supaya kita dapat hidayah, petunjuk yang benar-benar menjadi berkah gitu. Nih, soulmate, ya. Kalau misalnya mau sama-sama berjuang, ya soulmate. Tapi kalau berat sebelah, itu gimana? Nah, aku ngerasa kalau memang ada yang nantinya minta maaf ya, kayak memang ada sih orang yang merasa bersalah, pengen minta maaf, pengen memperbaiki hubungan gitu. Ya, itu mungkin bisa jadi soulmate kamu. Tapi soulmate ini bisa juga yang lain. Karena aku ngerasa kamu bisa aja dealing dengan yang lain. Karena yang ada hati sama kamu nggak hanya dia, ya. Yang ada hati ke kamu tidak hanya dia. Ada juga yang lain sebenarnya, aku rasa ya. Karena di sini ada opsi lain, aku lihatnya. Ya, atau memang kamu tuh sebenarnya mencari soulmate ya. Mencari soulmate itu ya soulmate yang benar-benar seia sekata, yang benar-benar sejalan gitu. Yang bisa membuat kamu menjadi dirimu sendiri. Ya kamu kayak menginginkan sosok soulmate yang kayak bisa mengenal kamu yang sebenarnya, apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan gitu. Atau ya itulah, kita membutuhkan sosok seperti itu yang bisa mengerti, memahami kita, bahkan tulus ya, tulus mencintai kita gitu. Ya berapa kalian kamu tuh pengen diperjuangkan, kamu pengen kayak
orang ini totalitas sama kamu, begitu. Tapi ya begitulah hidup ya. Apa yang memang ditakdirkan buat kamu ya buat kamu. Tapi kalau enggak ya enggak gitu. Kayak misalnya, kalau makin kesini makin kesana, berarti makin jauh dong. Ya udah, berarti bukan buat kita. Tapi kalau makin kesana ternyata makin kesini, ya itu buat kita, takdir kita. Nah begitu ya. Dan aku ngerasa kamu memang butuh pemulihan ya. Nih, ikuti instingmu. Saat kamu menyendiri, pasti kamu bisa merenungkan semuanya dan mengambil keputusan ya. Aku ngerasa beberapa ada sih yang merasa terabaikan, entah dia entah kamu ya. Ya udah, kalau kita diabaikan, abaikan balik ya. Enggak lah. Enggak juga sih, cuma ya gitu. Kalau kita merasa terabaikan, disitulah kita harus connect dengan diri kita sendiri ya. Disitulah kita harus punya kesadaran. Kita nggak bisa bergantung dengan siapapun ya. Yang paling totalitas bahagiakan kamu ya dirimu sendiri. Yang paling bisa peduli sama dirimu ya dirimu sendiri. Kamu harus punya kesadaran seperti itu. Oke? Tapi di akhir tahun aku ngerasa kamu merindukan kasih sayang keluarga ya. Di akhir tahun beberapa ngerasa ingin bertemu keluarga atau lebih dekat dengan keluarga. Tapi ya gimana gitu ya. Nanti ada drama gak ya? Nah, tapi sejujurnya ya, keluargamu merindukanmu, terutama orang tuamu. Di sini aku ngerasa keluarga, terutama orang tua, itu sangat-sangat merindukanmu. Kayak merindukan untuk lebih dekat sama kamu, aku lihatnya ya. Oke, sekarang kerjaan, karir, bisnis ya. Untuk yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan akhir tahun, Aquarius. Thank you. Nih, di akhir tahun 2022, Aquarius harus apa ya? Lebih was-was sih aku ngeliatnya. Was-was itu ya waspada gitu ya. Soalnya aku ngerasa kalau kamu ngerjain sesuatu, kalau kamu mengusahakan sesuatu, tidak semua di circle kamu itu baik ya. Tidak semua di circle atau di lingkunganmu itu mendukung begitu. Ada sih orang yang benar-benar mau mensupport ya, ada yang benar-benar mau mendukung sebagai partner, sebagai rekan, sebagai ya mungkin ada kan orang-orang di sekitarmu itu yang bisa mendukung kamu gitu. Tapi ada juga yang enggak begitu ya. Nih, kamu bisa terpancing emosi lagi. Jadi di sini dibilang ya diam. Apapun yang kamu rasakan, kayak trust issue, nggak mudah percaya, lebih bagus diam aja. Kayak misalnya, oh, aku udah tandai nih, ini orang nggak bisa dipercaya, ya. Aku udah tandai orang yang ini yang bisa dipercaya, yang itu nggak bisa dipercaya, yang itu gimana ya? Ya bisa mungkin dipercaya. Nah gitu, ditandai aja. Oke, tapi ya ups and down, naik turun dalam kerjaan itu biasa. Kamu bisa memulihkan itu semua, ya. Jangan terlalu overthinking, berlebihan. Jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit gitu. Ini berapa kalian bisa kamu capek tenaga, tapi bisa juga kamu capek pikiran. Dan pikiran itu kalau udah capek itu bisa bikin sakit ya. Jadi ya jaga kesehatan. Jangan terlalu tegang-tegang amat ya. Stabilkan emosional. Apapun yang terjadi jangan terpancing emosi ya. Mending diam aja. Lebih bagus sih lebih banyak bertindak daripada berbicara. Lebih bagus banyak action daripada ngomong gitu.
Jadi kalau ada drama ngapain diladenin gitu. Ya cukup tahu, kemudian diam, kemudian bekerja, menghasilkan karya. Ya, gitu aja. Oke, kamu bisa kok memulihkan apapun itu. Kalau jatuh, bangun lagi. Kalau down, bangkit lagi. Oke. Sekarang keuangan ya. Finansial Aquarius. Akhir tahun. Thank you. Wah. Di sini aku ngelihat apa ya? Kalau tentang keuangan, sebenarnya bisa aja ada perkembangan, ya. Kemungkinan ada peningkatan. Ya, paling enggak ini kamu bisa menemukan kejelasan ya. Kejelasan tentang finansial itu ada. Nih, stabil kok sebenarnya. Cuma ya kamu tetap harus berhati-hati, tetap harus waspada begitu. Karena ini bisa aja ada pengeluaran tidak terduga. Ya, nih the tower, jeder, duar. Tiba-tiba keluar lagi nih duit. Nah, tiba-tiba ya loss lagi. Kayak ya ada pengeluaran yang gak disangka-sangka begitu. Oke. Pengeluaran ini bisa karena kamu ingin bertemu seseorang, bisa kayak keluarga, teman, atau pasangan. Ya. Yang jelas ada aja pihak-pihak yang mempengaruhi keuanganmu. Kalau dari orang terdekat ya mungkin keluarga ya. Keluarga itu sepertinya punya pengaruh tentang keuanganmu, memberikan pengaruh atau dampak ke finansialmu ya. Ya, aku ngerasa seperti itu. Cuma di sini nggak usah berhenti berharap ya. Jangan berhenti berharap pada dirimu sendiri ya. Kita memang nggak bisa berharap pada orang lain. Kita nggak bisa sepenuhnya berekspektasi dengan orang lain. Karena namanya manusia bisa bikin kecewa. Tapi kamu harus yakin sama dirimu sendiri. Kamu harus punya pengharapan lagi pada dirimu. Apapun masalah itu, persoalan itu bisa kamu taklukkan. Bisa kamu selesaikan ya. Ya, karena kamu tuh sebenarnya orang mandiri. Kamu bisa berdiri di kakimu sendiri. Bisa berharap lagi pada dirimu ya. Dan berharaplah pada Tuhan ya. Karena ya Tuhanlah sumber dari segala-galanya. Tuhanlah yang ngasih rezeki buat kamu. Tuhanlah yang akan memperbaiki finansialmu lagi gitu. Jadi ya udah. Kedepannya yang penting berbuat baik, menanam yang baik ya. Yang baik itu akan kembali ke kamu. Berbagi rezeki, ya rezeki itu akan kembali lagi ke kamu. Begitu. Oke? Sampai sini dulu Aquarius, ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.